Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam tangguh. Perkenalkan, nama Ibu Yolanda Manahede SPD, Jabatan Guru Mata Pelajaran Bahasa Indonesia. Anak-anakku sekalian, Ibu berharap Anda semua saat ini berada dalam keadaan sehat dan tetap diberkati bersama dengan keluarga. Dalam kegiatan MPLS SMK Negeri 2 Tahuna, saat ini Ibu akan menjelaskan materi tentang cara belajar efektif. Melalui Kamus Besar Bahasa Indonesia, belajar merupakan upaya untuk berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu. Belajar merupakan upaya untuk berlatih. Belajar merupakan upaya untuk merubah tingkah laku atau tanggapan yang disebabkan oleh pengalaman. Prinsip belajar: yang pertama, memerlukan dorongan atau motivasi. Yang kedua, memusatkan perhatian. Yang ketiga, mengerti apa yang dipelajari. Yang keempat, sering dibaca berulang-ulang. Kelima, semua pelajaran yang diterima akan berguna bagi kita nanti walaupun sudah tidak bersekolah lagi. Yang keenam, perlu beristirahat setelah belajar. Yang ketujuh, hasil belajar yang kita peroleh dari suatu mata pelajaran dapat memanfaatkan untuk mempelajari hal-hal yang lain. Apa yang sudah dipelajari atau diperoleh, kita buat ringkasannya atau gambar atau bertanya jawab dengan teman. Dan yang kedelapan, hal-hal yang menghambat belajar perlu kita hindari. Secara sederhana, kita juga dapat memahami bahwa belajar merupakan upaya dari yang tidak tahu menjadi tahu. Cara belajar efektif dapat diartikan sebagai suatu proses belajar yang membawa efek atau akibat atau pengaruh yang baik. Cara belajar efektif berkaitan dengan bagaimana cara kita belajar, bagaimana cara kita membaca, bagaimana cara kita memanfaatkan perpustakaan, dan bagaimana cara kita memanfaatkan waktu. Yang pertama, cara belajar. Kita harus sungguh-sungguh dalam belajar. Kita harus berusaha untuk mencari tahu. Selama masa pandemi COVID-19 ini, kita akan menggunakan cara belajar daring, luring, dan guling. Daring berarti belajar secara online. Luring, siswa belajar kombinasi baik secara online maupun tidak secara online. Siswa diizinkan untuk mengambil dan mengantar tugas ke sekolah. Siswa juga dapat berkomunikasi dengan guru mata pelajaran secara online melalui via telepon, WhatsApp maupun Messenger. Guling, guru berkeliling mengunjungi siswa ke rumah-rumah siswa. Tapi sekarang ketika daerah kita masuk dalam zona orange, maka pembelajaran hanya akan dilakukan melalui cara belajar daring sampai batas waktu yang belum ditentukan, atau kita masih tetap menunggu edaran keputusan pemerintah tentang hal tersebut. Hal yang kedua yang berkaitan dengan cara belajar efektif adalah cara membaca. Kita harus berusaha membaca dengan teliti dan memahami apa yang kita baca. Hal yang ketiga yang berkaitan dengan cara belajar efektif adalah untuk memanfaatkan perpustakaan. Kita harus datang ke perpustakaan untuk membaca ataupun meminjam dan mengembalikan buku. Di perpustakaan ada banyak ilmu yang dapat kita peroleh, yaitu melalui kegiatan membaca. Bacaan yang akan kita baca tetap ada dan dapat kita baca secara lebih detail tanpa ada batas waktu dan ruang, sesuai dengan pelayanan perpustakaan yang ada di sekolah, dan kita tetap mengikuti aturan yang berlaku berkaitan dengan pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Hal yang keempat yang berkaitan dengan cara belajar efektif adalah untuk memanfaatkan waktu. Kita harus lebih bijaksana lagi. Kita sudah dewasa. Kita tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik. Kita tahu mana yang lebih baik. Apakah bermain game online atau belajar dan membantu orang tua. Jadi, kita harus tahu betapa pentingnya waktu itu.
kita harus tahu mengatur waktu dengan bijaksana. Kita harus menyusun jadwal kegiatan dengan baik. Kalau bisa, ketika kita ingin bermain, silakan pilih permainan yang sehat dan bermanfaat. Kita lakukan permainan yang memanfaatkan fisik kita. Misalnya, kita berolahraga. Yang terpenting dari semua kegiatan yang akan Anda lakukan adalah saat teduh Anda bersama Tuhan. Ketika Anda membuka dan menutup hari dengan beribadah, maka yakinlah sepanjang hari yang Anda lalui, Anda dapat menikmatinya di dalam Tuhan. Anda akan merasa diberkati dan memberkati orang lain. Anak-anakku sekalian, saat ini melalui materi cara belajar efektif, Ibu akan memberikan pertanyaan kepada Anda dan dipersilakan Anda menjawab melalui kolom komentar video ini atau bisa juga melalui grup WA PDB SMK Negeri 2 Tahunan. Pertanyaan Ibu, apa perbedaan antara cara belajar daring, luring, dan guling? Itu pertanyaan dari Ibu, silakan Anda memberikan jawaban Anda. Anak-anakku sekalian, demikian penjelasan Ibu tentang materi cara belajar efektif. Selamat memasuki pembelajaran di SMK Negeri 2 Tahunan.